Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online Bahasa Indonesia bersama saya, Miss Nita Sulistiawati. Kali ini, Miss Nita akan membahas materi di kelas 7, khususnya untuk materi teks narasi. Di sini ada yang tahu teks narasi itu apa? Jadi, teks narasi disebut juga sebagai teks imajinasi atau imajinatif. Nah, sesuai dengan namanya, imajinasi tentunya bersifat hayalan. Meskipun yang digambarkan bersifat hayalan, namun pembaca atau pendengar biasanya terbawa dalam suasana yang diceritakan. Teks narasi dapat diartikan sebagai karangan yang berisi serangkaian peristiwa, dan masalahnya didukung oleh pelaku atau para tokoh serta memerlukan imajinasi yang disusun secara runtut. Narasi juga dapat diartikan sebagai rangkaian kejadian dari waktu ke waktu, dijelaskan dengan urutan awal, tengah, dan akhir, bertujuan menyampaikan suatu hiburan atau pengalaman yang baik untuk para pembaca, menyampaikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan, dan menyampaikan pengalaman indah untuk pembaca. Profesor Dr. Harun Nasution menuliskan dalam bukunya yang berjudul Islam Rasional bahwa maka perlu kiranya kita sebagai umat Islam untuk mengetahui isi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita dapat mengambil pelajarannya. Al-Quran selain memuat ajaran akidah, syariah, akhlak, janji dan ancaman, filsafat, isyarat-isyarat juga berisi kisah-kisah, terutama kisah seputar para nabi dan umat mereka sebelum Nabi Muhammad SAW, serta umat lainnya yang hancur karena keangkuhan mereka. Dari tulisan tersebut menjelaskan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang kisah jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hal ini memberikan isyarat bahwa Al-Quran sangat perhatian terhadap masalah kisah yang memang di dalamnya banyak mengandung pelajaran. Teks narasi sendiri mempunyai unsur-unsur, di antaranya ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Miss Nita akan menjelaskan satu persatu dari unsur-unsur teks narasi. Yang pertama adalah tema. Tema itu merupakan pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita atau makna cerita. Yang kedua, alur atau plot. Alur itu merupakan jalinan cerita antara satu peristiwa dengan satu peristiwa lainnya. Yang ketiga, tokoh atau penokohan. Yang pertama, tokoh itu merupakan orang atau karakter dalam suatu cerita atau para pelaku yang terdapat dalam sebuah teks. Nah, sedangkan penokohan artinya adalah watak atau sifat dari tokoh yang berperan tersebut. Yang keempat adalah latar. Latar itu memiliki 3 jenis, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat berkaitan dengan di mana peristiwa dalam cerita itu terjadi. Latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerita terjadi, dan yang terakhir adalah latar suasana. Ini berkaitan dengan perasaan atau suasana peristiwa dalam cerita tersebut. Nah, yang kelima, di sini ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang itu berhubungan dengan dari mana penulis memandang suatu peristiwa. Umumnya penulis menceritakannya dari sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Orang pertama itu biasanya menggunakan kata aku, saya, diriku, dan masih banyak lainnya. Dan sudut pandang orang ketiga misalnya adalah dia, mereka. Jadi orangnya itu tidak ada dalam suasana tersebut. Atau orangnya ada di luar dari cerita tersebut. Berikutnya adalah ciri-ciri teks narasi. Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada suatu konflik. Selain alur cerita, konflik, dan susunan kronologis, ciri-ciri narasi lebih lengkap lagi diungkap oleh Semi tahun 2009, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi. Dapat juga berupa semata-mata imajinasi atau gabungan dari keduanya.
Nah, yang ketiga, terdapat suatu konflik atau permasalahan dalam cerita. Yang keempat, memiliki nilai estetika atau keindahan. Dan yang terakhir adalah menekankan susunan secara kronologis. Selanjutnya, teks narasi juga mempunyai sebuah struktur, yakni diantaranya adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah tahap pengenalan dari suatu cerita. Sedangkan komplikasi, di sini biasanya muncul banyak permasalahan di dalamnya. Yang ketiga, resolusi. Resolusi itu adalah tahap penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah koda. Bagian ini merupakan penutup dari cerita. Biasanya berakhir dengan kisah yang menyenangkan, atau sebaliknya. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan dari teks narasi. Hal dominan yang menandai teks narasi adalah penceritaan secara kronologis atau urutan waktu. Untuk mewujudkan cerita secara kronologis, ada sarana kebahasaan yang biasanya digunakan, yakni konjungsi atau kata hubung. Nah, selain konjungsi, kebahasaan lainnya yang digunakan dalam cerita narasi yaitu yang pertama, konjungsi urutan waktu. Nah, beberapa konjungsi urutan waktu itu yang sering digunakan dalam cerita narasi diantaranya adalah kata kemudian, seketika, lalu, selanjutnya, akhirnya, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti ini terdiri atas kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Dan yang terakhir adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung biasanya diucapkan langsung oleh seorang tokoh dalam cerita dan ditandai dengan tanda kutip 2. Adapun kalimat tidak langsung digunakan oleh pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh tersebut. Kalimat tidak langsung bisa juga digunakan oleh tokoh saat menceritakan tokoh lain. Yang terakhir dari teks narasi adalah cara menyajikan gagasannya. Yang pertama, kita perlu menemukan ide terlebih dahulu, dan yang kedua, menciptakan tokoh, menentukan latar, menciptakan alur, dan mulailah menulis. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.